Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasanya setiap malam Jumat ba'da sholat maghrib kita membaca surah Yasin bersama. Kemudian dilanjutkan dengan kumpul sambil ngobrol-ngobrol, sarapan malam, sarapan menjelang sholat isya. Sambil menonton video, perkenankan kita menyampaikan sebuah renungan harian untuk menjernihkan jiwa atau disebut dengan suluk hati. Di tengah kesibukan dan tuntutan hidup, hati sering terasa sesak. Dunia meminta banyak, sementara jiwa kita perlahan letih. Disinilah suluk hati dimulai, sebuah perjalanan untuk kembali menemukan keseimbangan dan arah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik, baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati adalah pusat dari semua arah hidup kita. Jika hati dipenuhi zikir, ia akan kokoh. Jika hati dibimbing ilmu, ia akan terang. Jika hati dijaga dengan ikhlas, ia akan selamat. Namun, jika hati dibiarkan tanpa penjagaan, dunia akan mengambil alih, menggiring kita pada kegelisahan tanpa ujung. Untuk itu, mulailah dari hal kecil. Luangkan waktu 3 atau 5 menit untuk zikir setelah subuh. Bacalah 1 ayat setiap hari, meski hanya 1 ayat. Jaga lisan dari keluh kesah berlebihan. Belajar memaafkan agar hati tidak penuh beban. Karena pada akhirnya ketenangan bukan dicari di luar, tetapi ditumbuhkan di dalam hati. Sahabat seiman, tidak semua beban terlihat dari wajah. Banyak yang kita pikul diam-diam. Kecewa, luka, rasa tidak dihargai, atau letih menjalani peran hidup yang tidak pernah selesai. Namun Allah tidak membiarkan hati itu dibiarkan retak sendirian. Setiap luka adalah panggilan agar kita kembali, bukan menyerah. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Az-Zumar ayat 53, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dan Rasulullah menyampaikan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat seiman, beban batin tidak hilang dengan sibuk, tidak sembuh hanya dengan tidur, dan tidak selesai sekedar dengan mengeluh. Ia sembuh saat kita menyerahkan yang tak mampu kita kendalikan, memaafkan tanpa harus melupakan hikmah, melepas harapan dari manusia dan menggantungkan kepada Allah, mengakui kelemahan lalu menguat bersama doa. Sebab pembersih hati yang paling ampuh bukan waktu, tapi mendekat kepada Allah. Dan ketika hati sudah bersih, dunia yang berat pun terasa ringan, karena Allah yang memikulnya bersama kita. Sahabat seiman, ada masa ketika hati tidak lagi mencari sandaran baru, tidak lagi memaksakan orang untuk mengerti, tidak lagi berdebat dengan takdir. Ia menjadi tenang karena akhirnya sadar bahwa tempat pulang satu-satunya hanyalah Allah. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh.
Bila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketenangan hati bukan datang dari terpenuhinya semua keinginan, tapi dari menerima apa yang Allah pilihkan. Karena pilihannya selalu lebih tahu dari doa-doa yang kita bisikkan. Hati yang damai dengan ketentuan Allah akan merasakan 3 anugerah besar. Yang pertama, ringan dalam menjalani takdir. Yang kedua, lapang dalam menghadapi manusia. Sedangkan yang ketiga, bahagia tanpa alasan yang duniawi. Suluk hati adalah perjalanan panjang menuju Allah, bukan dengan kaki, tapi dengan kesadaran dan kepasrahan. Dan siapa yang Allah tuntun hatinya, tidak ada yang mampu menyesatkannya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga semakin banyak hati yang Allah lembutkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.